Apakah seseorang yang mengalami penyakit tua, seperti penyakit demensia, pikun ya, dapat dimungkinkan untuk selamat dan masih mengerti Injil? Terima kasih. Nah ini ini justru adalah pastoral teologi yang di-consider termasuk di dalam pergumulan daripada orang-orang reform di Belanda waktu mereka menulis Canons of Dort, termasuk di dalam kontekstualisasinya sekarang, ya aplikasinya dan sebagainya, itu sampai kepada extent ini. Profesor Selderhuis misalnya pernah mengangkat aplikasi dalam hal seperti ini. Ya, orang-orang yang tua bisa saja terus jadi demensia, pikun dan sebagainya. Apakah berarti mereka kehilangan keselamatan mereka? Gitu. Salah satu lagu Perjamuan Kudus yang saya suka sekali menyanyikan ya, According to Thy Gracious Word. Jadi ayat 1, ayat 2, maksudnya stanza 1, 2, 3, 4 itu bicara according to Thy gracious word in meek humility. This will I do my dying Lord. I will remember thee. 1 ya. 2, Thy body broken for my sake, my bread from heaven shall be. Thy testamental cup I take and thus remember thee. Ya. 3, Gethsemane, can I forget? Tanda tanda. Or there thy conflict see, thine agony and bloody sweat, and not remember thee. Ya. Tapi terus kemudian di dalam ayat yang terakhir ya, and when these failing lips grow dumb, and mind and memory flee, when thou shalt in thy kingdom come, Jesus, remember me. Saya suka sekali dengan bait terakhirnya gitu, karena 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu bait-bait permulaan itu bicara kita mengingat Tuhan, kita mengingat Tuhan, kita mengingat Tuhan, kita mengingat Tuhan. Tapi itu kemudian ayat terakhir mengatakan suatu saat mungkin memori saya ini rusak. Saya punya mulut nggak bisa memuji Engkau lagi Tuhan. Jadi semuanya itu jadi decline gitu ya. Terus kemudian bersama dengan penyamun yang diselamatkan ini. Waktu Engkau kembali di dalam kerajaan-Mu, Yesus ingatlah aku. Iman itu apa sih? Iman itu bukan karena kita itu kuat untuk terus ingat Tuhan. Yang disebut iman itu adalah saya percaya dengan sederhana Tuhan itu mengingat saya. Itu juga yang ditekankan dalam Canons of Dort. Ya. Canons of Dort kalau saudara baca itu. Kenapa percaya perseverance of the saints? Kenapa kita percaya bahwa orang benar itu akan sampai selama-lamanya ya, keselamatannya. Ini bukan satu vain confidence atau yang dibicarakan dalam Council of Trent ya. Salah mengerti. False assurance yang nggak ada gunanya gitu. Yang sombong dan bukan saya. Karena kalau saudara baca di dalam dokumen dari Canons of Dort, saudara mendapati di situ iman itu diletakkan justru pada God's faithfulness. Iman itu kan fidelitas itu kan satu rumpun ya. Iman kesetiaan kita itu pada dasarnya itu apa sih? Pada dasarnya itu adalah kesetiaan Tuhan. Tuhan yang setia kepada kita dan kita meskipun nggak bisa mengingat Dia dengan baik ya, dengan persis ya. Nggak bisa mengeluarkan formula itu tepat seperti waktu kita muda dan sebagainya. Kita percaya kesetiaan Tuhan itu tetap menopang kita. Nah ini bagi kita orang reform ya, khususnya itu menjadi penghiburan yang besar. Gitu. Karena iman itu bukan diletakkan pada kesalehan kita, bukan diletakkan pada kekuatan iman kita sendiri. Kita nggak beriman kepada iman kita, tapi kita beriman kepada Tuhan. Ya. Harap ini juga bisa menjadi penghiburan untuk saudara. Gitu. Tapi ini jauh daripada motivasi, oh kalau gitu hidup berantakan aja, hidup berdosa. Orang yang ngomong kayak gitu tuh nggak ngerti kekristenan. Itu dia nggak mengenal Yesus. Orang bisa mengatakan kalimat seperti itu, pasti nggak ada pengalaman keindahan berjalan bersama dengan Kristus. Ya. Kok bisa ya mengatakan, oh gitu enak aja saya berdosa. Dosa kok bisa enak, itu nggak habis pikir, bisa keluar daripada mulutnya orang Kristen. Gitu. Karena dia nggak mengerti manisnya, nikmatnya berjalan bersama dengan Tuhan, manisnya mengikut Tuhan dan sebagainya. Dia nggak mengerti, maka dia rasa bisa berdosa itu enak gitu. Tapi ini terakhir tetap diselamatkan karena keselamatan kekal. Itu orang yang nggak mengerti kekristenan sebetulnya.